Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Maulidia Ismail Al-Madani, Mailani Dwi Khairunisa, Muhammad Farid Al-Farizi, Muhammad Fadli Basyari, dan Muhammad Maji. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional perspektif Islam. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Mailani Dwi Khairunisa dengan NIM 12040404065. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dari total akhir produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, yang umumnya 1 tahun. Pendapatan nasional juga merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Tujuan dalam perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh suatu gambaran tingkat ekonomi yang sudah dicapai pada suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai pada suatu negara dapat digunakan untuk keperluan perekonomian negara di masa nanti. Istilah yang terkait dengan pendapatan nasional diantaranya yaitu yang pertama, produk domestik bruto, yang kedua, produk nasional bruto, dan produk nasional neto. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang tokoh-tokoh ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Abu Yusuf, yang kedua Ibnu Taimiyah, yang ketiga Ibnu Khaldun, dan yang terakhir Al-Mawardi. Yang pertama yaitu Abu Yusuf. Abu Yusuf dengan nama lengkap Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad bin Husain Al-Ansari. Beliau lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah dan wafatnya pada tahun 182 Hijriah. Ia lahir dari keluarga sederhana, dikatakan dalam sejumlah sumber sejarah. Akan tetapi, hal tersebut tidak membuat ia patah semangat untuk menuntut ilmunya. Beliau merupakan seseorang yang haus akan ilmu pengetahuan dengan karya-karyanya yaitu Kitab Al-Athar, Kitab Ikhtilaf Abi Hanif, Awa Ibnu Abilah Lailayang, Kitab Ar-Rad ala Syiar Al-Azwa, Al-Wajami, dan karyanya yang terkenal mengenai sistem ekonomi Islam adalah Al-Kharaj dengan pembahasannya yaitu masalah pajakan, keuangan publik, mekanisme pasar. Yang kedua yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dengan nama lengkap Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harani. Lahir pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah atau 22 Januari 1263 Masehi di Harran, Kesultanan Rum, dan wafat pada 20 Zulqaidah 728 Hijriah atau 26 September tahun 1328 di Damaskus atau Kesultanan Mamluk. Sosok Ibnu Taimiyah adalah sosok yang berkumpul padanya ilmu, amal, zuhud, waro, keberanian, dan segala perilaku lainnya yang ada pada dirinya. Beliau banyak meninggalkan warisan yang bernilai bagi umat Islam dalam bidang penulisan buku dan karya ilmiah. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dengan nama lengkap Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Ia lahir pada 27 Mei 1332 dan wafat pada 19 Maret 1406. Beliau adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia. Ia juga sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu histografi, sosiologi, dan ekonomi. Dengan karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Dan yang terakhir yaitu Al-Mawardi. Nama lengkapnya yaitu Hasan Ali bin Muhammad. Ia dilahirkan pada tahun 364 Hijriah atau 972 Masehi di Basrah, Irak. Menurutnya, menegakkan dasar-dasar agama, keadilan, hukum, menjaga keamanan, dan mengatur pengelolaan keuangan negara adalah suatu kewajiban sebagai iman dari setiap muslim. Menurutnya, sumber penghasilan negara berdasarkan wahyu diantaranya ialah zakat, ghanimah, ziyyah, ataupun berdasarkan ijtihad khalifah atau kebijakan politik. Mungkin cukupkan sekian materi dari saya. Terima kasih. Ini saya akan sedikit memaparkan tentang sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Pertama ada zakat. Zakat menurut bahasa adalah membersihkan harta menurut syariat. Zakat adalah penyucian harta berdasarkan keyakinan pada Allah bahwa dalam setiap harta yang kita peroleh ada hak orang lain termasuk fakir dan miskin. Pada awal masa Islam, pendapatan negara berasal dari zakat yang berupa emas dan perak.
hasil peternakan, terus hasil pertanian dan barang temuan. Zakat diwajibkan bagi golongan kaya agar dapat menyeimbangkan dan memberikan perimbangan harta terhadap masyarakat yang kurang mampu. Jika dibandingkan dengan sistem konvensional, pendapatan dari zakat tergolong kecil. Namun pada kenyataannya sistem Islam tidak pada posisi yang membebani, karena secara tidak langsung sistem ini mengurangi beban negara, yaitu mengatasi kecenderungan hal negatif dan pengangguran, terus kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Yang kedua, sumber pendapatan nasional yaitu ghanimah. Ghanimah adalah suatu pendapatan negara yang berasal dari peperangan selama pemerintahan Muslim di Madinah pada tahun 623 Masehi atau 1 tahun Hijriah. Pendapatan dan produksi negara itu hampir tidak ada. Rasulullah sendiri adalah kepala negara pada saat itu. Selama periode pertama ini, hampir semua pekerjaan yang dilakukan tidak dibayar atau tidak dapat penghasilan. Situasi ini mulai berubah setelah turunnya surat Al-Anfal, yaitu artinya rampasan perang. Selama perang Badar pada tahun 2 Hijriah, sejak itulah negara mulai memiliki pendapatan dari barang rampasan ghanimah yang disebut khums atau seperlima dalam bentuk kuda, unta, dan barang bergerak lainnya yang diperoleh dari hasil peperangan. Terus yang ketiga ada fai. Fai adalah suatu pendapatan negara yang mirip dengan ghanimah. Bedanya adalah jika ghanimah merupakan pendapatan dari rampasan peperangan, sedangkan fai harta dari musuh namun tidak melalui peperangan. Harta ini dimasukkan ke Baitul Mal sebagai pendapatan negara. Terus yang keempat ada jizyah. Jizyah merupakan pajak khusus yang wajib dibayar oleh non-muslim yang mampu dan bagi yang tidak mampu baik secara fisik ataupun finansial dalam memenuhi kebutuhan perekonomiannya. Dibebaskan dalam kewajiban tersebut. Jizyah juga dapat diistilahkan dengan pajak perlindungan. Perlindungan dari gangguan-gangguan pihak luar. Dalam Al-Quran, definisi jizyah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat At-Taubah ayat 29, yang artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan kitab, sampai mereka membayar jizyah atau pajak dengan ketaatan sedang mereka dalam keadaan tunduk. Yang kelima ada kharaj. Kharaj adalah pajak khusus yang berlaku pada tanah-tanah rakyat yang produktif dan wajib bagi setiap masyarakat muslim ataupun non-muslim membayarnya. Kharaj sama dengan pajak bumi dan bangunan atau PBB yang kita kenal di Indonesia. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara sistem kharaj dan sistem pajak bumi dan bangunan atau PBB dilihat dari tingkat kesuburan jenis tanah dan produktifnya suatu tanah. Negara Islam telah berhasil menaklukkan suatu wilayah, maka wilayah tersebut milik Islam dan pengelola harus membayar kepada negara Islam. Dan dengan ketentuan kharaj ini dapat menghasilkan suatu pendapatan bagi negara Islam. Jenis pajak lainnya adalah usyur, pajak khusus bea cukai atas barang ekspor dan impor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep pendapatan nasional perspektif Islam. Perkembangan ekonomi modern dan ekonomi Islam saat ini adalah suatu keterkaitan dari pemikiran-pemikiran cendekiawan muslim pada awal-awal yang luas akan pengetahuan konsep-konsep ekonomi. Perbedaan antara sistem ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam yaitu bahwa sistem ekonomi Islam tidak lepas dari ajaran agama sebagai sesuatu yang normatif. Nah, dalam kegiatan perekonomian dan juga perilaku dan etika ekonomi Islam yang didasari pada syariat Islam. Nah, jadi pada dasarnya sistem ekonomi Islam itu tidak dapat lepas dari ajaran-ajaran agama atau syariat-syariat Islam. Selanjutnya,
Setidaknya ada 4 hal yang bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional berdasarkan ekonomi Islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak bias. 4 hal tersebut ialah: poin pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Saat ini GNP atau Gross National Product atau Produk Nasional Bruto tidak dapat mendeteksi pendapatan individu secara akurat. Produksi yang tidak masuk pasar atau langsung dikonsumsi tidak tercatat. Dan bobot kebutuhan pokok semisal beras tidak dibedakan dengan produksi barang mewah seperti emas dan lain-lain karena hanya dilihat dari harganya saja. Selanjutnya, poin yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Saat ini tidak dapat mengetahui tingkat produksi komoditas subsisten yang terdiri dari harga yang diharapkan diterima oleh petani atau produsen dan harga yang dibayar oleh konsumen di pasar eceran. Pada umumnya, peningkatan produksi pertanian di rakyat pedesaan mencerminkan penurunan harga produk-produk pangan di tingkat konsumen yang sekaligus meningkatkan pendapatan para pedagang perantara. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi yang islami. Sungguh menarik untuk mengkaji apa yang dilakukan Nordhaus dan Tobin dengan Measures for Economic Welfare atau MEW dalam konteks ekonomi barat. Kalau GNP mengukur hasil, maka MEW merupakan ukuran dari konsumsi rumah tangga yang memberi kontribusi kepada kesejahteraan manusia. Perkiraan MEW didasarkan kepada asumsi bahwa kesejahteraan rumah tangga yang merupakan ujung akhir dari seluruh kegiatan ekonomi sesungguhnya, yang sangat bergantung kepada tingkat konsumsinya itu sendiri. Nah, yang terakhir, poin keempat, perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Meski tidak gampang memperoleh data santunan antar saudara atau sedekah, upaya mengukur nilai dari pergerakan semacam ini dapat menjadi informasi yang sangat bermanfaat untuk mendalami bekerjanya sistem keamanan sosial yang mengakar di masyarakat Islam. Terima kasih, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Saya Maulidia Isnaini Almadani. Saya akan mempresentasikan mengenai metode perhitungan pendapatan nasional menurut Islam. Nah, metode pendapatan nasional ini ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan produksi atau gross domestic product, atau bisa disebut dengan produksi domestik bruto. Produksi domestik bruto ini adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian suatu negara, termasuk warga negara asing, dalam kurun waktu umumnya 1 tahun. Nah, apa aja sih komponen-komponen pendapatan nasional dalam perhitungan pendekatan produksi? Yaitu yang pertama ada pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Yang kedua ada pertambangan dan penggalian. Yang keempat ada perdagangan, hotel dan restoran, transformasi dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah, pemerintahan dan pertahanan, jasa-jasa, dan lain sebagainya. Nah, rumusnya yaitu Y sama dengan Q1 kali P1 plus Q2 kali Q2 plus Qn kali Pn. Y sama dengan pendapatan nasional, Q sama dengan jumlah barang, dan P sama dengan harga barang. Selanjutnya yaitu metode pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan artinya adalah menjumlahkan dari semua pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi di suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, yang pertama ada pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi modal. Yang ketiga, ada pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi tanah, gedung, dan harta tetap lainnya, atau bisa disebut sewa. Dan yang terakhir, ada pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi. Nah, rumus dalam metode pendekatan pendapatan ini yaitu Y sama dengan W. W itu artinya pendapatan, I itu interest atau pemilik modal, terus R itu artinya sewa, dan P itu artinya profit. Dan hasil perhitungan pendapatan ini sering disebut dengan pendapatan nasional income atau NI.
Yaitu pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran atau bisa disebut dengan Gross National Product (GNP), yang artinya adalah menjumlahkan dari semua pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi, baik rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri yang di suatu negara dalam waktu 1 tahun. Nah, rumus dari pendekatan pengeluaran ini yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, yang artinya Y sama dengan pendapatan nasional, C sama dengan konsumsi rumah tangga, I sama dengan investasi, G sama dengan pengeluaran pemerintah yaitu konsumsi dan investasi, dan X M adalah ekspor neto, nilai ekspor dan nilai impor. Sekian dari saya, walhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najih dengan NIM 1204040073 akan menjelaskan tentang urgensi mempelajari pendapatan nasional. Yang pertama adalah mengetahui dan menelaah struktur susunan perekonomian. Jadi dengan mengetahui dan menelaah struktur ekonomi dan susunannya, kita jadi tahu apakah perekonomian di suatu negara itu sudah maju, sudah berkembang atau tidak. Nah, gitu. Yang kedua adalah membandingkan perekonomian dari waktu ke waktu. Nah, suatu pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk melihat dan menilai jalannya kegiatan ekonomi pada masyarakat dalam periode tertentu. Nah, kita juga dapat membandingkan besar pendapatan nasional dalam suatu negara dari tahun ke tahun, dan juga dapat mengukur tinggi atau rendahnya kemakmuran yang ada di dalam suatu negara. Yang ketiga ada mengetahui tingkat perkembangan dan memaksimalkannya. Nah, dengan begitu kita dapat mudah membuat program dengan skala besar atau kecil. Contohnya seperti membuat wirausaha kreatif dalam kondisi pandemi. Nah, ini sangat berguna buat yang terkena dampak pandemi ini, sehingga menjadi salah satu keuntungan bagi para produsen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.